Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maureen Sitinjak dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2102010114. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang PPh pasal 21, 22, 23, dan 25 hingga PPh final. Yang pertama, PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lainnya wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan. Pajak yang dimaksud merupakan adalah pajak PPh pasal 21. Jumlah penghasilan yang wajib dipotong pajak yaitu yang pertama penghasilan pegawai tetap atau pensiun yang dipotong pajak untuk setiap bulannya. Yang kedua, bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak ialah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Dan yang ketiga, penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap yang dipotong pajak ialah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Kita harus perlu mengetahui subjek dan objek pajak dalam PPh pasal 21. Subjek pajak PPh 21 yaitu pegawai, penerima uang, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan ahli waris. Yang kedua, objek PPh 21 yaitu penghasilan yang diterima, tetapi tidak semua objek penghasilan dikenakan PPh 21. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 antara lain penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan sejenisnya, uang manfaat pensiunan, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21 yaitu santunan asuransi dari perusahaan asuransi penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah kerja dan tarif PPh 21 ada yang lama dan ada yang baru. Yang lama yaitu penghasilan 0 dari sampai 50 juta dikenakan biaya tarif 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan biaya tarif 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan biaya tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta dikenakan biaya tarif 30%. Tarif biaya yang baru yaitu penghasilan mulai dari 0 sampai 60 juta dikenakan biaya tarif 5%. Penghasilan 60 juta sampai 250 juta rupiah dikenakan biaya tarif 50%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan biaya tarif 25%. Penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan biaya tarif 30%. Di sini saya akan memberikan contoh penghasilan kena pajak sebesar 75 juta rupiah. Pajak penghasilan yang harus dipotong wajib pajak yang memiliki NPWP adalah 5% dikali 60 juta rupiah, hasilnya 3 juta rupiah. 15% dikali 15 juta, hasilnya 2.250.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 5.250.000 rupiah. Pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% dikali 120% kali 60 juta rupiah, hasilnya 3.600.000 rupiah. 15% dikali 120% dikali 15 juta rupiah yaitu hasilnya 2.700.000 rupiah. Jumlah seluruhnya yaitu 6.300.000 rupiah. Dalam PPh pasal 21 ada dikatakan penghasilan kena pajak dan ada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajak yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun berskala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP terbaru.
pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP terbaru. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa dikenakan tarif 50% dan PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yaitu penghasilan merupakan besaran dari penghasilan tidak dikenakan. Artinya seorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji bulanan tidak mencapai ketentuan PTKP. Ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar 54 juta, penghasilan istri tambahan dan penghasilan suami sebesar 54 juta rupiah, wajib pajak pribadi dengan situasi kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Setiap anggota keluarga saudara yang menjadi tanggungan maksimal 3 dapat tambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Status penghasilan tidak kena pajak yaitu TK0 artinya seseorang yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Yang kedua TK1 artinya seorang yang belum menikah namun memiliki 1 tanggungan. Yang ketiga TK2 artinya seseorang yang belum menikah dan mempunyai 2 tanggungan. TK3 artinya seseorang yang belum menikah dan memiliki 3 tanggungan. Dalam status kawin, TK0 artinya telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Kawin 1 artinya telah menikah dan memiliki status 1 tanggungan. K2 artinya telah menikah dan memiliki 2 tanggungan. Jika status PTKP digabung yaitu K10 artinya penghasilan suami dan istri digabung dan tidak mempunyai tanggungan. K11 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki suatu tanggungan. Yang ketiga, K12 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki 2 tanggungan. Yang keempat, K13 artinya penghasilan suami dan istri digabung serta memiliki 3 tanggungan. Selanjutnya kita perlu mengetahui tanggal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21. Batas waktu penyetoran PPh 21 yaitu pajak terutang harus disetorkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Jika terlambat menyetorkannya, bisa-bisa kita dikenakan sanksi. Batas waktu penyetoran PPh pasal 21 merupakan tanggal 10 setiap bulannya. Batas waktu pelaporan PPh pasal 21 yaitu setelah menyetor kewajiban pajak yang harus kita lakukan berikutnya adalah melapor pajak. Jika kita terlambat dalam pelaporan pajak, dapat membuat kita terkena sanksi. Batas waktu pelaporan PPh 21 merupakan tanggal 20 setiap bulannya. Yang kedua, PPh 22. Penghasilan pasal 22 yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek pajak PPh 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau upah. Objek PPh dalam pasal 22 yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 2016 mengenai objek PPh pasal 22 berupa impor barang-barang mewah tertentu. Tarif PPh pasal 22 atas impor yaitu menggunakan angka pengenaan importir atau API 2,5% nilai impor. Non-API yaitu 7,5% dikali nilai impor. Yang tidak dikuasai 7,5% dikali harga jual. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD 1,5% dikali harga pembelian atau tidak termasuk PPN dan tidak final. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yaitu
Kertas sebesar 0,1% dikali DPP PPN tidak final. Semen 0,25% dikali DPP PPPN tidak final. Baja 0,3% dikali DP PPN tidak final. Otomotif 0,45% DPP PPN tidak final. PPh pasal 22 dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Contoh perhitungan PPh pasal 22 yaitu bendaharawan membeli 4 printer dari PT ABCD dengan harga beli 22 juta rupiah. Harga termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah harga pembelian 22 juta, dasar pengenaan pajak 20 juta, atau 100 per 110 dikali 22 juta. PPh pasal 22 1,5% dikali 20 juta yaitu hasilnya 300.000 rupiah. Nah, kesimpulan dari PPh pasal 22 ini yaitu PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena PPh 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%. Yang ketiga, PPh 23. PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh 23 dan objeknya yaitu tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP, jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Tarif 2% jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Subjek pemotongan PPh pasal 23 itu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Subjek pajak yang dipotong PPh pasal 23 itu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap AT. Yang keempat, PPh pasal 25. Pajak penghasilan atau PPh 25 badan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas keuntungan bisnis. Jenis PPh 25 ini umumnya mengenakan pajak atas keuntungan bisnis yang merupakan pendapatan atau apa yang dihasilkan bisnis dalam penjualan dan dikurangi biaya operasional. Namun biaya investasi modal seperti peralatan, mesin, dan bangunan tidak dapat dikurangkan lagi. Subjek pajak dalam PPh 25 yaitu subjek PPh badan antara lain kantor perwakilan negara asing, organisasi berskala internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu anggotanya adalah Indonesia. Tidak memiliki kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan selain memberi pinjaman kepada pemerintah. Tarif PPh 25 yaitu secara garis besar ada 3 golongan tarif PPh 25 badan sesuai dengan tingkat penghasilan kotornya. Yang pertama, apabila penghasilan bruto suatu badan tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah, maka tarif PPh akan dikenakan 1% dikalikan dengan penghasilan kotor atau gross income. Yang kedua, jika penghasilan antara 4,8 miliar hingga 50 miliar rupiah, maka tarif PPh akan dikenakan pada badan tersebut sebesar 25% sampai 0,65 miliar tambah penghasilan kotor dikali PKP. Apabila penghasilan lebih dari 50 miliar rupiah, maka perhitungan PPh-nya dikenakan tarif sebesar 25% dikali PKP. Contoh perhitungan tarif PPh 25 badan dengan bruto 4,8 miliar yaitu pada tahun 2019 pensiun menghasilkan kotor yang diperoleh oleh PT Adi Makmur sebesar 4,5 miliar. Dengan begitu cara menghitung besar yang dikenakan
kepada perusahaan ini sebagai berikut. 4.500.000.000 rupiah dikali 1% sama dengan 45 juta. Selama tahun 2019, PT Adi Makmur juga berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 9 juta. Selain itu, perusahaan tersebut juga harus membayar pajak PPh sesuai pasal 23 sebesar Rp2.250.000. Jadi pajak terutang PT Adi Makmur adalah 45 juta dikurang 9 juta ditambah Rp2.250.000, hasilnya Rp33.750.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dasar PPh badan yang wajib dicicil oleh PT Adi Makmur pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp33.750.000. Dalam batas waktu pembayaran PPh 25 yaitu untuk bulan Januari contohnya, maka angsuran untuk PPh 25 harus dibayarkan paling lambat pada 15 Februari 2021. Dan yang terakhir adalah PPh final. Apa itu PPh final? PPh final adalah suatu jenis pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak atau DPP tertentu, yang mana berbeda dengan skema pajak secara umum atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam sepanjang tahun pajak berjalan. Jadi bisa dikatakan jika PPh final merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan PPh terutang. Hal ini PPh final merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan PPh terutang tahunan. Hal ini berarti bahwa suatu PPh yang sudah bersifat final maka tidak dapat lagi untuk dikreditkan dengan PPh terutang. Kita perlu mengetahui apa saja objek PPh final. Pada ketentuan PPh final, maka objek pajaknya yaitu bunga deposito, biaya tarif 2%, tabungan, bunga obligasi, surat utang negara atau SUN, hadiah undian, transaksi saham, transaksi derivatif diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham, transaksi pengalihan harta, usaha jasa konstruksi. Nah, kesimpulan dari PPh final ini yaitu PPh final berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omset usaha kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Pungutan yang dikenakan dari PPh final hanya 0,5% dari omset usaha. Yang ketiga, sebagai warga negara yang teladan, sudah sepatutnya menaati peraturan yang berlaku, termasuk peraturan terkait pajak, khususnya PPh final. Yang keempat, pajak yang kita bayarkan digunakan untuk anggaran demi memajukan Indonesia kita agar menjadi negara yang menjadi lebih baiknya lagi. Dan yang terakhir, jika kita tidak membayar pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menutup usaha kita sendiri. Jadi mari kita bayar pajak kita dan mari kita taati pajak. Karena slogan pajak kita yaitu orang bijak taat pajak. Bangga bayar pajak tujuannya adalah untuk meningkatkan minat masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Sekian yang saya terangkan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.